Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas materi tentang karakteristik dan masalah masa dewasa. Kelompok kami beranggotakan 5 orang, yaitu Raina Putri, M. Kamal, Hestia Wandasari, Muhammad Gerat, dan saya sendiri Arsyirah Meka Pratiwi sebagai moderator. Dan untuk materi akan dijelaskan oleh teman saya sendiri. Kepada teman saya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi tentang karakteristik dan masalah perkembangan masa dewasa. A. Pengertian masa dewasa. Masa dewasa merupakan salah satu fase dalam rentang kehidupan individu setelah masa remaja. Pengertian masa dewasa dari sisi biologis dapat diartikan sebagai suatu periode dalam kehidupan individu yang ditandai dengan pencapaian kematangan tubuh secara optimal dan kesiapan untuk bereproduksi atau berketurunan. Ciri-ciri kedewasaan atau kematangan. Yang pertama, kestabilan emosi atau emotional stability. Mampu mengendalikan perasaan, tidak lekas marah, sedih, cemas, gugup, frustasi, atau tidak mudah tersinggung. Yang kedua, memiliki kesadaran realitasnya atau sense of reality. Cukup tinggi mau menerima kenyataan, tidak mudah melamun apabila mengalami kesulitan, dan tidak menyalahkan orang lain atau keadaan apabila menghadapi kegagalan. Ketiga, bersikap toleran terhadap pendapat orang lain yang berbeda. Dan yang keempat, bersikap optimis dalam menghadapi kehidupan. Yang B, proses periodisasi dari perkembangan masa dewasa. Tahap perkembangan pada usia dewasa ini dapat dibagi atas beberapa bagian, antara lain: yang pertama, masa awal dewasa atau early adulthood. Ialah periode perkembangan yang bermula pada akhir usia belasan tahun atau awal usia 20 tahun dan yang berakhir pada usia 30 tahun. Ini adalah masa pembentukan kemandirian pribadi dan ekonomi, masa perkembangan karir dan bagi banyak orang, masa pemilihan pasangan, belajar hidup dengan seseorang secara akrab, memulai keluarga dan mengasuh anak-anak. Yang kedua, masa pertengahan dewasa atau middle adulthood. Ialah periode perkembangan yang bermula pada usia kira-kira 35 hingga 45 tahun dan merentang hingga usia 60 tahun. Ini adalah masa untuk memperluas ketertiban dan tanggung jawab pribadi dan sosial, seperti membantu generasi berikutnya menjadi individu yang berkompeten, dewasa, dan mencapai serta mempertahankan kepuasan dalam berkarir. Yang ketiga, masa akhir dewasa atau late adulthood. Ialah periode perkembangan yang bermula pada usia 60 tahun atau 70 tahun dan berakhir pada kematian. Ini adalah masa penyesuaian diri atas berkurangnya kekuatan dan kesehatan, menatap kembali kehidupannya, pensiun, dan penyesuaian diri dengan peran-peran sosial baru. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan masa dewasa. 1. Perkembangan awal dewasa dari usia 18 sampai 40 tahun. Seperti perkembangan fisik, perkembangan kognitif, perkembangan psikis, perkembangan emosinya, dan perubahan dalam peran sosial di masyarakat. 2. Dewasa madya. Usia madya berkisar sekitar 35 sampai 40 tahun dan berakhir pada usia 60 tahun. Biasanya usia 60 tahun ini terjadi beberapa perubahan seperti penurunan daya ingat, kekuatan fisik, ataupun hal yang lainnya. Usia madya juga merupakan periode panjang atau rentan kehidupan manusia. Usia tersebut dibagi menjadi subbagian. Yang ke-1, usia madya dini, usia sekitarnya tuh 35 sampai 50 tahun. Dan yang kedua, usia madya lanjut dari umur 50 sampai 60 tahun. Dan pada periode madya lanjut, perubahan fisik dan psikologis menjadi lebih kelihatan. Ciri-ciri dewasa madya. Tentang yang satu, bahasa. Dilihat dari keterampilan berbahasanya lebih sopan, serta bijak dan lebih dewasa. Yang kedua, inteligensi, kemampuan berpikirnya yang masih realistis. Yang ketiga, emosional, stabilitas emosinya itu
masih seimbang dan juga terkontrol. Yang keempat tuh sosial. Masa dewasa madia biasanya tuh lebih giat bermasyarakat serta mengenal tetangga terdekat atau berbaur dengan masyarakat lain. Yang kelima, moralitas dan keagamaan. Sangat menghargai adat istiadat serta daya tarik ke arah religi juga mulai terlihat, apalagi di usia madya akhir. Terima kasih. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi selanjutnya. 3. Masa akhir dewasa atau usia lanjut. Usia lanjut ditandai dengan perubahan fisik dan psikologis tertentu. Efek-efek tersebut menentukan apakah pria atau wanita usia lanjut akan melakukan penyesuaian diri secara baik atau buruk. Akan tetapi, ciri-ciri usia lanjut cenderung menuju dan membawa penyesuaian diri yang buruk daripada yang baik dan kepada kesengsaraan daripada kebahagiaan. Ciri-ciri usia lanjut yaitu 1. Perbedaan individual pada efek menua. Sebagai kebiasaan hukum umum bahwa penuaan fisik lebih cepat dibandingkan dengan penuaan mental, walaupun hal yang sebaliknya juga kadang-kadang terjadi, terutama apabila seseorang sangat memikirkan proses ketuaannya dan membiarkan saja penuaan mentalnya terjadi apabila tanda-tanda pertama ketuaan fisik tampak. Yang kedua, perubahan fungsi indrawi. Terjadi perubahan umum fungsi indrawi pada usia lanjut, mulai dari terjadi kemunduran atau berkurang fungsinya, hingga kehilangan fungsi indrawi, yaitu indera penglihatan, indera pendengaran, indera perasa, indera penciuman, indera perabaan, dan indera sensitivitas terhadap rasa sakit. Yang ketiga, perubahan kemampuan motorik. Kelunturan otot-otot tangan bagian depan dan otot-otot yang menopang tegaknya tubuh. Penurunan kecepatan dalam bergerak mulai melemah. Kekuatan orang usia lanjut cenderung menjadi canggung dan kagok. D. Tugas perkembangan masa dewasa. Arti tugas-tugas perkembangan dapat dikelompokkan menjadi 2. A. Tugas-tugas perkembangan adalah petunjuk-petunjuk yang memungkinkan seseorang mengerti dan memahami apa yang diharapkan atau dituntut oleh masyarakat dan lingkungan lain terhadap seseorang dalam usia-usia tertentu. Arti pertama ini mengandung makna. Pertama, dari segi orang dewasa. Kedua, dari segi yang sadar menuju kedewasaannya. B. Tugas-tugas perkembangan merupakan petunjuk bagi seorang tentang apa dan bagaimana yang diharapkan daripadanya pada masa yang akan datang, jika kelak dia telah mencapainya. Arti kedua ini mengandung makna dari segi pendidik dan dari segi warga didik dalam masa pubertas dan remaja. Tugas-tugas perkembangan dalam masa dewasa awal. A. Memilih teman bergaul atau teman hidup. B. Belajar hidup bersama dengan suami atau istri. C. Mulai hidup dalam keluarga atau hidup berkeluarga. D. Belajar mengasuh anak-anak. E. Mengelola rumah tangga. F. Mulai bekerja dalam satu jabatan. G. Mulai bertanggung jawab sebagai warga negara secara layak. H. Memperoleh kelompok sosial yang seirama dengan nilai-nilai atau paham. Kemudian ada tugas-tugas perkembangan dalam masa setengah baya atau dewasa madya. Yang pertama itu memperoleh tanggung jawab sebagai orang dewasa. Yang kedua, menetapkan dan memelihara suatu standar kehidupan. Yang ketiga, membantu anak-anak remajanya untuk menjadi orang dewasa. Yang keempat, menetapkan dan memelihara suatu standar kehidupan ekonomi bagi kehidupannya. Yang kelima, mengembangkan kegiatan-kegiatan pengisi waktu senggang yang sesuai dengan orang dewasa. Kemudian ada tugas-tugas perkembangan dalam masa tua atau dewasa akhir. Yang pertama, menyesuaikan diri pada keadaan berkurangnya kekuatan fisik dan kesehatan. Yang kedua, menyesuaikan diri dalam masa pensiun dan pendapatan yang berkurang. Yang ketiga, menyesuaikan diri dalam keadaan meninggalnya suami atau istri. Yang keempat, memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai warga negara dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat. Yang kelima, menyusun keadaan hidup yang memuaskan dalam hal fisik. Kemudian, karakteristik perkembangan belajar masa dewasa. Karakteristik perkembangan belajar orang dewasa ada 4 konsep ciri pembelajaran orang dewasa, yaitu yang pertama konsep diri, yang kedua konsep pengalaman, yang ketiga konsep kesiapan belajar, yang keempat konsep perspektif waktu atau orientasi belajar. Terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk memaparkan materi. Materi selanjutnya 3. Perkembangan emosi orang dewasa. 1. Dewasa awal. Dewasa awal adalah usia yang produktif dan banyak penyesuaian yang harus dilakukan, menyebabkan masa ini disebut masa bermasalah.
banyak persoalan kehidupan yang baru dan belum pernah ditemui sebelumnya. Masa ini juga ditandai dengan banyaknya permasalahan yang terjadi pada masa dewasa awal. Hal ini akan lebih parah bila individu memiliki harapan terlalu tinggi terhadap perkawinan, pekerjaan, ataupun masa depannya. Kedua, dewasa madya. Usia madya merupakan masa peralihan dari masa dewasa yang penuh vitalitas ke masa tua dengan berbagai penurunan fungsi fisik dan psikis. Masa transisi perlu penyesuaian diri, penyesuaian yang radikal terhadap peran dan pola hidup yang berubah, yang cenderung merusak keseimbangan manusia, baik dalam emosi dan aspek kepribadian yang lain. Tetapi dalam segi emosional, pada masa setengah baya ini cenderung fluktuatif. Ketiga, dewasa akhir. Pada dewasa akhir, perkembangan emosionalnya cenderung lebih stabil. 4. Kematangan sosial, moral, dan sikap orang dewasa. Teori belajar sosial merupakan kondisi lingkungan yang membuat seseorang memperoleh dan memelihara respon-respon agresif. Dari teori ini adalah sebagian besar tingkah laku individu yang diperoleh sebagai hasil belajar melalui pengamatan atas tingkah laku yang ditampilkan oleh individu-individu lain yang menjadi model. Para ahli teori percaya bahwa observasional atau social modeling adalah metode yang sering menyebabkan agresif. Anak-anak yang melihat model orang dewasa agresif secara konsisten akan lebih agresif bila dibandingkan dengan anak-anak yang melihat model langsung dewasa non-agresif. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi ini. Masa dewasa merupakan suatu periode dalam kehidupan individu dan dapat diartikan sebagai periode dalam kehidupan individu yang ditandai dengan ciri kedewasaan atau kematangan seperti kestabilan emosi, pengendalian perasaan, memiliki kesadaran realitas, dan bersikap toleran, serta bersikap optimis dalam menghadapi kehidupan. Perkembangan sosial masa dewasa merupakan puncak dari perkembangan sosial masa dewasa, di mana terjadi peralihan pandangan egosentris menjadi sikap yang empati. Masa dewasa pula merupakan sebuah periode yang dilihat dari seluruh kehidupan manusia dan merupakan masa transisi di mana pria dan wanita meninggalkan ciri-ciri jasmani dan perilaku masa dewasanya dan memasuki suatu periode dalam kehidupan dengan ciri-ciri dan jasmani dan perilaku baru. Sekian kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.